Oke, udah. Ya. Oke. Yuk. Sapa dulu dong. Selamat datang. Ya. Welcome. Welcome to podcast Bill. Ya. Welcome to podcast Bill. Santai saja. Santai aja. Oke, ini episode selanjutnya dari yang pertama. Sebelumnya kita udah ada episode pertama. Yang belum nonton, tonton dulu ya. Oke. Biar tahu apa sih podcast Beo gitu ya. Betul. Podcast baru umur berapa hari? 6 hari. 6 hari. Nah, selanjutnya hari ini kita ngobrolin apa nih, Jo? Ngobrolin yang katanya lagi hits di media sosial. Apa itu? Lu minum dulu. Sikat. Biar gimana gitu. Ya. Pasangan beda agama. Mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah banyak mengikuti ya, atau bahkan mempunyai pengalaman sendiri Oke. terkait pasangan beda agama. Berat juga ya topiknya. Berat banget Ben ini Ben. Berat Mau banget. nangis rasanya. Jangan nangis. Belum ya? Belum. Ini pada awal. Even belum dimulai, Jo. Sabar, masih panjang ini. Aduh Ben. Masih panjang. Apa? Pacar beda agama. Sekarang lagi ramai banget loh di dunia sosmed. Banget. Ini mungkin lagi trending karena lagunya Tulus kali ya. Tulus emang kalau bikin lagu sih gila sih ya. Iya. Bikin Nah, syairnya itu sederhana tapi kena nyentuh ya. ayat itu. Iya sih. Buat yang ngalamin tuh parah sih. Nangis sih lo. Parah. Nangis. Dan gue baru denger 2 minggu lalu sih. Lu nangis gak? Dikasih tahu temen gue, Heeh. nggak nangis cuman ngulir aja gitu. Keringetan. Oh, bukan nangis tapi keringetan ya. Keringetan. Lu sedih apa kebelet boker? Keringetan dan sama kayak sekarang tuh pokoknya ini keringetan nih. Iya. Kita masih belum ada makeup artist, jadi sorry ya kawan-kawan kalau gue ngepok-ngepok sendiri nih. Oke. Tapi Tulus tuh lagunya emang sedih, tapi dia tuh nggak cengeng sebenarnya lagunya. Iya nggak? Setuju nggak, Bang? Setuju ya. Setuju untuk part itu setuju gue. Lagu-lagu broken heart, tapi nggak cengeng. Ya. Karena kalau kita denger lagu lain kayak lagu Chris Patti deh. Wih. Nggak kalah kan? Gila loh. Buat anak 90-an yang suka Chris Patti, coba. Chris Patti nggak 90 dong. 2000 ya? 2000 dong. 2000 ya, sorry. 2000. Lagu tahun 90 apa yang tentang patah hati ya? Dewa 19 kali ya? Yang Dewa 19 yang mana ya? Ah, 2019 itu. Kok 2019? Sorry. 90-an. 90-an itu Yang lagu-lagu broken heart gitu apa ya? yang sama. Jarang ya? Oh, Apa? Glenn kali ya? Oh, Glenn. Dewanya tuh lagu-lagu broken heart tuh. Glenn Febrian kali ya? Itu kalau nggak salah ya, si Glenn itu lagu perpisahan itu apa ya? Januari ya? Januari bisa. Januari ya? Itu kan katanya itu kan lagu kisah nyatanya dia ya? Betul. Kisah nyata percintaan beda agama gitu ya? Iya sih, Ben. Bener. Gue dengernya gitu ya. Bener ya. ya. Dia patah hati karena beda agama aja bisa bikin lagu. Lu kira-kira kalau patah hati Buat gara-gara podcast beda agama, kita buat podcast aja ya? Podcast aja udah. Iya. Nggak bisa nyanyi dah. Iya. Itu udah maestronya sakit hati dia tuh. Iya, buat almarhum Glenn, respect. Almarhum Respect kakak Bung, respect banget. Nggak tergantikan lah ya. Ya. Gila kalau Glenn lagi perform tuh apa ya? Apa ya? Magic banget gitu. Magic Punya banget. daya tarik sendiri ya. Bener. Dan dia sama siapa aja juga connect gitu. Ya. Mau nyanyi sama siapa juga masuk aja dia. Keren sih dia. Keren. Oke, sekarang gue tanya-tanya dikit boleh nggak sih, Jo? Boleh, Ben. Silakan. Apa sih Ben yang mau ditanya kalau tahu ini kita nih? Ini based on pengalaman apa gimana, Jo? Based on pengalaman. Based on pengalaman. Lu pernah beberapa kali apa pernah mengalami pacaran beda Pernah agama mengalami gitu ya? pacaran beda agama. Gue pribadi juga pernah sih kayak gitu, pernah juga. Oke. Ini gue takutnya lu nangis sih, Jo. Ini belum nangis udah muncul nih air gue nih.
Gimana dong? Karena itu berat sih. Berat banget. Berat sih. Gue yakin buat teman-teman juga di sana pasti ngerasain berat ya. Berat. Dimana pilihannya itu mungkin antara keluarga sama cinta ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Pasti tentangannya ke arahnya ke orang tua ya. Iya. Boleh nggak kalau gua kulik-kulik? Boleh deh. Kita bagi cerita aja, bagi Boleh. cerita. Boleh. Mungkin orang teman-teman kita ini, lunya aja kali cengeng Iya. gitu kan. Lu Kayak apa sih baperan. gitu, lunya aja kali baper. Makanya gue pengen tanya sama lu nih. Apa tuh? Contoh lah, kita ngomongin tentang hubungan lu dengan salah satu yang pernah lu alamin nih, pacaran beda agama. Kenapa bisa terjadi, Jo? Kenapa bisa terjadi? Kalau lo tanya kenapa bisa terjadi, itu nggak akan mungkin saja menurut gue, karena itu kan rasa cinta itu atau rasa suka itu timbul memang natural aja gitu. Memang gua suka, nggak mandang lagi dia ras apa, agama apa gitu. Yang gue suka, lalu coba untuk dekat, diterima, ya kita jalani seperti itu. Tapi yang namanya pacaran itu kan ada proses observasi lah, Oke. istilahnya observasi, ngincer gitu ya. Oke. Lu kan tahu kan, wah ini beda nih. Masa ya gue sikat sih, bakal repot nih ke depan nih. Tapi tetap lu sikat dulu. Kenapa Jo? Kenapa? Mungkin karena masih muda kali ya. Ini kan pengalaman gue waktu masih muda dan pengen punya pasangan aja saat itu. Mungkin nggak berpikir kalau nanti beda agama seperti apa atau bagaimana gitu ya. Tapi dari based on pengalaman lagi-lagi saat ngejalanin itu memang tujuannya pengen pacaran aja dulu. Oh, pengen pacaran dulu karena waktu itu lu masih muda. Nggak melihat lagi kalau ujungnya mau dibawa kemana sini hubungan. Nggak seperti itu. Karena suka, sama-sama suka ya sudah jalan. Tapi lu pernah dengar nggak? Gue nggak tahu sih ini kutipan omongan siapa, gue nggak tahu, tapi gue pernah baca lah di internet. Kita bisa menutup mata untuk sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Oke. Kita bisa menutup telinga untuk sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Oke. Tapi kita tidak bisa menutup hati untuk sesuatu yang kita suka. Nah, itu. Saya nggak pernah nggak percaya untuk itu sih. Iya. Untuk hal itu gue percaya. Karena kayaknya manusia tuh diberi hati itu unik sih menurut gue. Karena kayaknya itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol, nggak sih? Ya, betul. Lu nggak bisa tahu milih. Lu suka sama siapa gitu. Iya. Bener nggak? Betul. Apalagi kita laki-laki ya. Ya laki-laki perempuan sama sih menurut gue. Bedanya apa sih? Bedanya Maksudnya, apa? Kelamin doang beda. Daya ketertarikan laki itu lebih besar menurut gue ya. Maksudnya ngeliat kayak wanita cantik atau pakai rok mini pasti dilirik gitu. Kalau itu kan bukan hati. Iya kan, ketertarikan dulu dimulai ketertarikan. Oke. Tapi kalau untuk perempuan kan mungkin ya, nggak tahu juga. Dia melihatnya langsung ke personal atau melihat cara laki tersebut, entah itu jalan kayak gestur tubuh seperti itu. Bedanya apa sih, Jo? Lu pernah nggak pacaran yang sama agama lu? Pernah. Bedanya apa tuh, Jo? Untuk hal positif atau negatifnya? Ada dua hal sih sebenarnya saat gue jalanin. Keseharian lu pacaran nih, antara dengan yang beda keyakinan sama yang sama keyakinan. Sebelum gue jawab, gue minum dulu. Minum dulu, Jo. Nggak grogi ya? Sikat. Tisu gua habis lagi. Terus. Waktu jalanin sesama seiman gitu ya, positifnya adalah bisa beribadah bareng, itu jelas. Ya. Dapat lampu hijau dari orang tua itu jelas. Cuman ada part ini nggak berpengaruh ke agama ya, ini lebih ke arah sifat. Gue mungkin saat itu dapatnya perempuan yang mungkin Lagi bad luck aja lah. nggak baik buat gue mungkin. Ya. Jadi saat itu memang gue sudahi. Nah saat ini kalau lo tanya pengalaman, terus apa bedanya sama yang
nggak seimbang. Nggak mikirin ke arah yang religinya kalau. Jadi keseharian lu lakukan dan lu menghindari sesuatu yang berbau keyakinan. Yes. Gitu ya. Yes. Lu menghindari atau mengabaikan? Menghindari. Kalau mengabaikan gue pasti kan masa nggak mau tahu. Tapi gue harus tahu. Dan gue tahu itu. Gitu. Jadi mau nggak mau menghindari aja. Kalau bisa dihindari aja. Tapi tetap akan diomongin dan biasanya gue pasti ngomong. Terkait hal itu. Lu pacaran yang sama ini berapa lama aja? Sama yang beda keyakinan nih? Berapa lama? 3 tahun kali ya. Udah dalam dong perasaan lu? Dalam mau ceritanya kan? Dalam nggak usah ditanya ya? Kan seiring berjalannya waktu orang kan pasti tahu luar dalam baik buruknya kan, dan ketika semakin lama bisa menerima hal baik buruknya udah pasti diterima menurut gue. Tapi yang ngeselin adalah kadang hidup tuh sebecanda itu Jo. Nah itu nggak maksud gue. yang klop banget itu malah yang beda keyakinan. Yang klop banget justru yang beda lah ya. Iya kadang gitu nggak sih? Iya. Teman-teman juga pasti yang ngalamin kayak gini. Betul. Setuju banget sama gue nih kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang aneh juga ya, kenapa ya udah tahu kayak gitu kok malah ini yang klop banget gitu ya. Kenapa sih Jo? Menurut lu kenapa tuh? Kalau gue pribadi ya nggak mau mendiskreditkan keyakinan masing-masing gitu. Enggak, kita nggak bicara iya. nggak bicara keyakinannya, tapi kalau pacaran yang berbeda kenapa jadi malah kayak rasanya cocok banget gitu loh. Mungkin itu kali proses dimana saling mengerti satu sama lain ya. Itu kan yang biasa diomongin sama pasangan harus saling mengerti segala macam. Dimulai dari perbedaan itu saling mengerti sama lain kan ya. Belajar untuk menjaga perasaan masing-masing itu nggak sih? Karena dengan perbedaan itu lu terlatih untuk saling mengerti ya. Yes. Dipaksa terlatih untuk saling mengerti. Betul. Iya. Oke. Terus lu sama keluarganya juga pasti nggak deket-deket banget dong? Dekat? Untuk saat ini dekat. Terus lu pernah ini nggak ditanya sama keluarganya nggak? Untuk bertanya nggak pernah. Nggak pernah. Karena gue berprinsipnya gini, untuk hubungan ini ya gue sama pasangan gue aja yang menentukan mana jalannya mesti kemana gitu. Tapi in case kalian mau melakukan lebih serius kan juga ujung-ujungnya keluarga dilibatkan dong. Pasti Dilibatkan. Tapi lu belum ke tahap itu. Belum. Makanya lu nggak ngobrol sama keluarganya. Iya, bener. Oke. Tarik nafas dulu Jo. Berat ya? Lu mau Berat banget nangis nih. Lu mau Ini nangis udah berair, mata gue keringetan bang. Tunggu ya, gue ambil tisu dulu. Bentar. Dikat dong ini. Ini. Sorry, gue ngambil tisu dulu. Teman gue butuh tisu kayaknya. Wih. Buat gerah ya. Pembahasan kali ini ya. Yap. Terus kadang kok lagi sendiri nih di kamar nih, mau tidur, kepikiran ini. Tiba-tiba lu lagi dengerin radio atau nonton YouTube gitu, ada lagu-lagu Broken Heart yang tentang ini. Untuk Tulus. untuk part ini ya, untuk yang sekarang ini lagi kita ngomong, gue nggak terlalu terbawa sama lagu-lagu melankoli sih, tapi lebih ke arah mikirin orang tua ya. Orang tua gimana tuh? Ya orang tua masing-masing, mungkin orang kayak gue, dia gitu. Karena gue cuma punya ibu kan ya, hanya cuma mau dengerin apa nasihat ibu sih. Gitu ya? Nih, Oke. cuma mau dengerin dia aja. Dan gue berharap pasangan di luar sana juga mikirin orang tua lah. Kalau masih ada.
Kalau udah nggak ada, ya itu masing-masing. itu masing-masing ya. Iya. Gue paham banget sih dia rasanya karena gue bisa ngerasain sih rasanya gimana. Nah, Tapi itu akan menjadi puncak kesedihan itu pada saat lu akhirnya nanti memutuskan. ya. Iya. Either itu lu go or no go ya. Yes. Either itu go or no go, akan ada pihak yang tersakiti. Iya. Ngerti maksud gue? Ngerti kan? Gue menerima. Ngerti kan? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? Jangan sosok nggak ngerti lah. Ini Pokoknya gue ngerti, harus ngerti. ini kayak maju kena mundur kena gitu. Iya. Ngerti. Lu pernah nggak menyesali ini? Kalau Tahu menyesal gitu gua dari awal nggak usah gitu. nggak ada sih, nggak ada penyesalan. Nggak ada ya. Nggak ada. Good. Nggak ada. Good. Ini karena urusan ini kan gue yang mau dan dia juga mau, ya sudah. Oke. Jadi walaupun akhirnya baik atau tidak baik, memuaskan atau tidak memuaskan, lu tidak menyesali ya. Enggak. Bagus. Karena sudah mencintai kan tadi. Iya. Dalam sih. Kok yang nangis tuh Ben? Kok yang nangis sih Ben? Cek Ben. Gua ngerasain Jo, Yeah. ngerasain. I feel you. I feel you. Percaya, I feel you. Tapi buat teman-teman ya, Iya. mungkin di luar sana masih banyak juga ya. Ya ini kembali ke masing-masing. Kalau gue pribadi sih pembelajaran yang bisa diambil ya tadi itu, bisa saling mengerti, bisa saling menghargai ya satu sama lain, itu yang paling penting ya. Yang paling utama yang tadi lagi tuh, kalau memang masih ada orang tua, tolong didengarin apa kata orang tua. Apapun itu. Iya. Ini gue nanya bukan untuk jawaban dari lu pribadi ya. Apa saran terbaik lu untuk orang-orang yang sudah menjalani ini dan mungkin sedang menjalani ini, menghadapi ini? Yuk terus berusaha lawan. Jalan keluar pasti ada menurut gue. Jalan lu pasti ada ya. Jalan keluarnya pasti ada. Tapi jalan keluar itu tidak melulu menyenangkan. Iya. Betul ya? Makanya harus diterima apapun itu. Oke. Tinggal seberapa besar usaha lo untuk mempertahankan hubungan ini aja menurut gua. Kalau masing-masing stay di keyakinannya bisa nggak sih? Mungkin bisa untuk di luar negara Indonesia kali. Untuk menikah di Indonesia bisa nggak sih? Setahu gua nggak bisa. Setahu lu nggak bisa. Setahu gua. Nggak tahu yang gua nggak tahu ya. Setahu lu nggak bisa. Tapi harus di luar. Karena kan banyak selebriti juga nikah beda agama di luar. Mungkin itu opsi terbaik kali ya. Opsi terbaik. Tapi nggak juga ya. Untuk sebagian orang nggak bisa. Untuk juga sebagian kayak ya, karena kan faktor ekonomi ya. Nggak hanya Iya. faktor ekonomi juga, kadang juga ada yang keberatan juga nikah dengan keyakinan yang berbeda gitu. Maksud gua. Oke. Nggak mudah sih itu, nggak mudah. Itu salah satu kisah yang rumit. Lu tahu itu rumit, lu tahu itu sulit, dan lu tahu itu akan dead end gitu loh. Betul. Berat banget ini. Berat banget. Berapa kali sih lu pernah pacaran beda kayak gini? Lebih dari 5 mungkin. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Pacar lu banyak banget. Banyak. Jangan ditiru. Jangan tiru ya. Nggak apa-apa, kalau pacar nggak apa-apa. Hmm. Kalau istri banyak jangan. Itu jangan. Jangan. Tapi itu kan dulu ya. Tapi itu dulu ya. Dulu ya. Iya. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang berapa pacar aja? Satu. Satu. Satu saja. Satu aja ya. Satu. Atau aja udah repot ya. Lumayan ya. Lumayan ya, Ben. Satu Agak aja. mikir tadi gue. Oh iya, lumayan. Udah lah satu aja. Satu juga nggak habis-habis. Betul. Iya kan? Satu aja cukup. Sekarang lu tanya gua. Lu punya pengalaman terkait percintaan beda agama ini? Punya, makanya gue bilang I feel you, I feel you. Dan itu cukup cepat untuk melepaskan saat itu. Nggak juga Dari sih. berapa lama? Dari pengalaman yang pernah lo ada? Ya cukup lama sih. Gue nggak akan nyebut waktu sih, tapi itu cukup lama sih. Ada berapa?
Beberapa sih. Gue nggak akan nyebut kuantitinya juga sih kayak lu. Enggak. Beberapa. Berapa ya? Beberapa. Dan itu berat memang. Berat. Karena lu bayangin, kadang kalau di kondisi seperti itu ya, lu harus berpisah. Ya ini kita ngomongnya yang berpisah ya, possibility berpisah ya. Lu harus berpisah, tapi tidak ada dendam di antara kalian, tidak ada amarah di antara kalian, tidak ada benci di antara kalian. Kalian masih saling cinta gitu loh. Itu harus pisah. Itu lo lakuin saat itu. Iya sih. Maksud gua itu yang jadi bikin berat itu tuh. Misalkan kalau lu pisah karena lu bertengkar, lu nggak cocok, itu akan sangat mudah gitu kan. Lu akan sangat mudah. Apalagi mungkin untuk kasus teman-teman yang udah menjalani hubungan ini cukup lama dan sudah berusaha A sampai Z. Betul. Dan akhirnya buntu juga, itu bagus sih kalau orang yang nggak gila sih. Itu bagus sih kalau orang yang nggak gila. Karena nyari pengganti itu nggak mudah. Ya. Nggak mudah dan nggak akan ada yang seperti dia gitu loh. Nggak akan ada yang seperti dia sih. Kalau pengalaman lo, Bet? Kenapa jadi gue aja? Nggak nanya doang, gue nanya. Cuman ingin biar tahu aja pengalaman berapa banyak orang gitu ya. Hal yang paling menyenangkan saat menjalankan hubungan berbeda itu apa? Kamu dari pengalaman lo? Yang menyenangkannya gitu? Apa ya? Ya banyak aja. Contoh satu aja. Kenapa jadi nanya gue sih? Kenapa jadi nanya gue? Nggak apa-apa, cuma tahu aja, Ben. Ya banyak sih Jo, banyak. Gue nggak bisa mention sih. Oke. Nggak bisa mention. Untuk alasan keamanan. Iya. Gue ngerti. I feel you, Ben. Aduh. Agak awkward jadi, mudah-mudahan bisa diedit gimana gitu lagu-lagu ya. Oke. Gimana cara ngedit ya? Gue belum belajar lagi nih cara ngedit. Pakai bisa tuh nggak sih? Apa ya softwarenya? Gue nggak tahu. Nanti gue belajar. Oke. Oke. Pengalaman percintaan ya. Apalagi pengalaman percintaan yang pernah lo alamin? Kenapa jadi gua? Enggak, ntar dari lo gua akan coba nyambung-nyambungin. Nyambungin ya? Iya. Gini. Jika lo menjalani hubungan berbeda keyakinan, waktu kan nggak mundur juga jalan. Yes, maju. Bahkan dia berhenti pun enggak. Yang ada lu cuma ngulur waktu. Iya. Tapi waktu tetap jalan. Menurut lu, yang terbaik tetap lu berusaha terus atau lu stop? Berusaha terus. Iya. Walaupun lu sadar waktu itu jalannya maju kan? Iya, tahu. Tetap berusaha dulu ya. Iya. Karena apa ya, solusinya tuh bukan hanya antara lu berdua doang kadang-kadang. Iya. Karena pernikahan Keluarga bukan lu, iya. keluarga pasangan lu. Kadang ya lu berdua bisa setuju, keluarganya mungkin nggak setuju gitu kan. Lu pernah nangis gak sih gara-gara ini? Nggak usah malu, sebagai cowok nggak nangis itu. Kalau nangis untuk masa percintaan mungkin dulu ya. Sekarang udah enggak. Gue lebih nangis kalau saat ini ya itu lagi balik lagi orang tua. Apa lu kayak lagu Dren? Waduh, apa tuh? Terlatih sakit hati. Aduh, yuk kita minum dulu lah. Terus dulu, Ben. Oke, terus dulu.
telah disakiti. Ya mantan lo 5 lo. Gimana coba? Ya mungkin kalau untuk nangis percintaan dulu ya. Hmm. Kalau waktu dulu masih muda, maksudnya di umur gua 20-an itu mungkin pernah. Tapi kalau untuk sekarang udah enggak kayaknya. Laki kalau nangis cengeng gitu menurut lu gimana? Enggak. Kalau laki nangis bukan berarti cengeng ya kawan-kawan ya. Gimana? Memang ya manusia biasa bisa nangis gitu. Iya. Nggak mungkin nggak nangis sih. Sekuat apapun lo, seberotot apapun lo, bertatonya lo, semuka sangat lo, pasti punya momen nangis. Cuma bedanya nangisnya ngumpet ya. Ya nangisnya diumbar aja. Nggak dipasang di medsos. Tapi jadi terkenal loh itu yang nangis diputusin terus diupload di medsos. Ah, itu memang nyari duit kan. Tujuannya nggak tahu sih. Nah, kenapa ya sekarang tuh jadi banyak banget tuh yang kita temuin tuh Nah, betul. pacaran beda keyakinan tuh. Kenapa jadi banyak ya? Mungkin karena memang pengen nyari kebebasan aja kali ya. Kok kebebasan? Pengen bebas memilih aja gitu. Anak-anak zaman sekarang pengen ya nggak mau atau nggak usah kayak didoktrin harus seiman. Mungkin ya, gue nggak tahu. Ya walaupun kalau kita bicara di luar Indonesia itu sudah menjadi sangat Biasa, common ya. ya, Itu sangat biasa. common ya. Itu bahkan nggak jadi masalah sedikit pun buat mereka ya. Iya. Karena mungkin anak-anak zaman sekarang sudah banyak informasi mudah didapat, dia Betul. bisa melihat informasi yang terjadi di luar kayak apa. Iya. Di luar bisa kayak gitu kok. Iya, Mungkin kita referensinya di situ. iya, dia referensinya keluar kan. Mungkin nggak akan jadi masalah gitu. Iya. Ya generasi kita dan di bawah kita pasti lebih mudah lah mendapatkan informasi itu ya. Tapi masalahnya lagi-lagi Masalahnya? di orang tua. Orang tua kita nggak bisa terima. Bener sih. Ya nggak disalahin juga sih, mereka hidup dengan masa yang berbeda dengan kita sih. Nggak bisa disalahin Sesama. juga. Iya. Ya sesimpel kayak cewek pulang malam di atas jam 9 itu mungkin buat orang tua kita udah aib banget kan. Tapi zaman sekarang Pulang pagi. ayolah. Emang pulang jam 9 ngapain gitu? Nongkrong doang kok di warung kan gitu. Ada loh yang pulangnya cepat gitu. Ternyata open BO. Enggak dong. Enggak. Karena juga pekerja wanita juga pulang lembur-lembur terus kan, pulang malam juga. Iya, betul. Masa nggak boleh? Iya. Kan gitu. Tapi buat generasi orang tua kita itu masih menjadi suatu Tabu ya? yang tabu, bener. Kita nih ada ketimurannya kental banget orang tua kita ya. Iya, masih kental budaya kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri itu. Terus, apa lagi ya? Nah, mungkin buat teman-teman gitu yang punya saran atau masukan buat siapapun gitu ya. Gimana sih ngadepin orang tua yang mungkin cara berpikirnya masih kayak tadi yang kita pikirin ya. Yang kita obrolin barusan. Iya. Ya mungkin kalau dibilang kolot terlalu kasar ya, Iya. tapi berbeda dengan kita. Yang sekarang bisa mengakses semua informasi dimanapun, sedangkan mereka kan keterbatasannya banyak ya. Gimana cara kita mengungkapkan sesuatu ke orang tua yang mungkin punya pemikirannya tuh masih ya orang dulu banget lah bisa dibilang gitu. Itu tuh masalah yang nggak akan terselesaikan menurut gue ya, ya. Menurut gue itu masalah yang nggak akan terselesaikan. Karena apa? Orang tua kita hidup di zaman yang pola didiknya seperti itu udah tertanam tuh di kepalanya. Berbeda dengan kita, generasi kita itu udah nggak bisa disamain dengan generasi mereka, karena yang kita alami itu udah beda dengan mereka. Contoh, orang tua kita ada internet zaman dulu. Orang tua kita ada sosmed zaman dulu. Gak ada kan? Informasi itu masih terbatas banget. Bahkan, gue berani bertaruh juga deh. Apa tuh? Lu akan dikatain anak lu kolot. Dengan cara pemikiran gue yang sekarang, entah 20 tahun lagi. Iya, nanti pada saat lu punya anak lu udah remaja atau udah dewasa, lu pasti akan dikatain kolot sama mereka. Karena ada sesuatu pola yang gak sesuai dengan pola mereka gitu. Dan itu nggak akan bisa diselesaikan sih menurut gua. Sama. Dan lu jangan mencoba menyatukan itu, nggak bisa. Maksudnya gini loh,
kan kita ini kan sebetulnya dididik secara musyawarah ya, maksudnya untuk berbicara musyawarah aja gitu, gimana baiknya, atau minimal apa sih yang orang tua mau, apa yang anak itu mau gitu. Yang dalam kasus kita ini mau mereka berdua beda nih. Iya. Terus apakah dengan perbedaan kemauan itu bisa dibilang dia kolot? Enggak juga kan? Bisa dibilang dia salah? Enggak juga. Orang tua kita nggak salah juga. Nggak ada yang bisa bilang untuk kita salah. Lu mau jalan pakai tangan. Itu sih. Lu mau dikutuk jadi kayak gini nih? Jangan dong. Jangan kan? Jangan. Masa kepala ada bang, badannya nggak ada ya? Nggak apa-apa, bisa jadikan tukang kunci tuh. Oke. Orang tua. Tapi banyak nggak sih yang nikah beda agama Banyak. di Indonesia udah banyak ya? Udah banyak. Kita nggak usah nyebut daerah, pasti banyak sih. Udah banyak ya? Daerah yang cukup. Pasti mereka menikah di luar tuh kalau kayak gitu. Iya. Menurut lu lagi akan jadi masalah nggak sih kalau menikah beda agama? Selama komitmennya itu jelas gitu ya, sebelum nikah, gue rasa nggak ada. Maksudnya komitmen itu maksudnya dikomunikasikan apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Menurut gue yang belum nikah ini, menurut gue sih. Jadi menurut lu harus diskusiin do and don'ts-nya dari awal nih. Nah. Dan once lu komit akan do and don'ts-nya itu dan dua-duanya bisa setuju dengan do and don'ts-nya, nggak akan jadi masalah. Nggak akan jadi masalah. Cuma masalahnya akan timbul adalah omongan-omongan dari luar itu yang mempengaruhi. Tinggal dari masing-masing pasangannya aja sih namanya. Mau berpegang teguh sama komitmennya di awal atau enggak. Itu. Ya sih, luar biasa sih. Orang bisa jalan itu luar biasa. Butuh komitmen yang lebih sih untuk jaga perasaan masing-masing, jaga keluarga masing-masing. Oke. Nyokap gimana sekarang, sehat? Sehat. Nggak stres mikirin punya anak kayak lu? Puji Tuhan enggak. Dia nggak bilang aja. Mungkin ditutupin kali. Mungkin ditutupin. Iya. Coba lihat tiap malam lu ke kamarnya dia nangis itu. Iya, sambil berdoa lagi. Iya. Nama aku disebut. Jadi lagu. Kalau gue bisa retur, gue retur nih. Anak gue nih katanya itu Joh, gimana? Mudah-mudahan mak gue gak ada kepikiran untuk retur. Gak ada sih. Terus malu kalau nonton podcast ini gimana aja? Hai ma, I love you. I love you. Gini ya? Iya. Sarangnya Iya. Oke, final apa ya? Lu kasih speech penutup nih. Buat Kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak. Gue ada nyatat satu sih sebenarnya nih. Satu. Ada satu. Mudah-mudahan nih bisa jadi penutup ya. Bentar nih. Oke, gue mau bacain satu statement atau kalimat ya. Jangan pernah lo sesali yang sudah berlalu. Salahkan diri lo yang tidak melakukan sesuatu. Berarti. Jangan pernah menyesali apa yang sudah berlalu. Tapi salahkanlah diri lo yang tidak melakukan sesuatu. Oke. That's why lu berusaha untuk mencoba dulu. Yes. Nah, itu prinsip yang lo pegang sekarang. Jadi hasilnya nanti mengecewakan, yang penting gua udah berusaha. Betul. Gua nggak akan menyesal gitu ya. Betul. Karena udah ada usahanya. Iya. Yang penting usahanya yang baik ya, jangan yang nggak baik. Betul. Gue jadi pengen nanya lagi. Sih. Belum close kawan. Belum close ya. Apa Ben? Belum. Lanjutin Ben. In case. Ya. Lu nggak bisa lagi nemuin pasangan kayak dia. Lu nggak akan pernah bisa nemuin pasangan yang seperti dia lagi di bumi ini. Oke. Lu akan hidup dalam penyesalan nggak sih? Enggak. Gue rasa gue nggak akan nyesal.
Enggak kan. Nggak. Ini andai kan. Iya. Kalau akhirnya itu kalian berpisah nih. Iya. Andai kan kalian berpisah. Dan lu nggak akan pernah merasakan kepuasan atau kecocokan atau kecintaan yang sebegitu dalamnya nih dengan cewek ini nih. Lu akan menyesal nggak? Enggak. Itu akan menjadi penyesalan di hidup lu nggak? Enggak. Karena ya kalau Apa lu akan tungguin dia sampai mokat? enggak sih, enggak segitunya. Enggak segitunya. Makanya tadi gue bilang kebagian gue adalah saat menjalankan prosesnya itu gitu. Gue melakukan semuanya yang baik, ngasih yang terbaik, dan berharapnya dapat yang terbaik kan. Cuman kalau memang in case-nya tadi kata lu nggak bisa dapat, ya sudah. Yang penting udah gue lakuin semua hal yang baik ya. Dan hubungan gue pasti. Lu nggak ngerasa Percuma. bukan? Lu nggak ganjel dalam hati lu, aduh, kayak gimana ya? Lu melewatkan sesuatu yang bener-bener gua banget nih. Aduh, gua kesel banget nih nggak bisa dapetin dia nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Jadi lu akan menjalani hidup dengan rasa plong aja gitu. Iya. Kok Ya bisa? kalau gue bisa ngomong ini Kok saat ini bisa? kali ya. Kalau nanti pas realitanya gue juga nggak tahu ya. Nggak. Bisa aja gue nangis mewek semingguan, nggak tahu. Bahkan gue yang gue pikir itu malah mungkin gue akan trauma dan susah akan cari Ya, pasangan baru lagi loh. Gue juga berharap nggak. Karena standarisasi lu udah tinggi banget gitu. Lu selalu beranggapan gue harus cari yang seperti dia, gue harus cari seperti dia, even more gitu kan. Dan itu susah nggak sih? Nah mungkin itu tadi kali ya, karena gue sudah terbiasa disakitin di hubungan-hubungan gue sebelumnya, untuk merasa menyesal, sakit hati atau apapun itu ya, menurut gue percaya gue bisa lewatin gitu. In case itu bisa atau enggak gitu ya, tapi gue pasti bisa lewatin. Pasti bisa. Iya. Itu cuma perkara waktu menurut lu. Iya. Kayak lagu Tulus dong. Waduh, Apa tulus ya? lagi. Tulus itu Oh, kata-kata gimana? kawan. Konon katanya waktu sembuhkan. Iya. Jadi cuma bisa menyembuhkan waktu. Waktu tetap bisa sembuh. Either itu setahun, 2 tahun, atau 30 tahun kita nggak tahu. Nggak tahu. Atau keburu kita udah mokat duluan kita Iya, nggak kita tahu. juga nggak tahu itu. Tapi pasti sembuh. Pasti sembuh. Karena mokat itu kan kita nggak mikir apa-apa, kita sembuh dong. Aduh. Iya. Menarik sih pembicaraan hari ini nih. Pasti teman-teman banyak yang relate kan? Pasti. Please saya jangan dihujat. Jangan kita nggak menghujat. Kita nggak akan menjudge ini bagaimana, nggak. Kita cuma mau mengangkat topik ini untuk ya berbagi cerita Untuk aja. membahas aja, bertukar pikiran mungkin ya. Heeh. Untuk teman-teman yang masih menjalankan, terus berusaha sampai nemuin jalannya masing-masing ya. Apapun itu. Jalannya masing-masing bisa dong, Gil. Apapun itu. Apapun itu. Iya, Apapun itu. iya. Apa ya? Lagu Tulus lagi. Apa lagi tuh? Kamu melanjutkan perjalananmu, aku melanjutkan perjalananku, Gil. Akhirnya bisa, Gil. Bisa ya. Hidup masing-masing dong. Sedih itu, sedih. Itu lagu sedih banget sih. Aku udah mau nangis kawan. Iya udah. Kita tos dulu. Terus dulu. Tas Tapi dulu. minum lah. Minum dulu. terakhir nih kawan nih. Minum dulu. Oke, closing, Gil. Nah, Closing dong. closing. Closing. Oke, kawan-kawan, kita akan bertemu lagi di podcast video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast kami. Tetap di podcast Bio santai saja. Oke, sampai jumpa. Udah